Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video kami, perkenalkan nama saya Laura Miranda Sungkal. Saya Lydia Fatina Sarani. Saya Maria Ramadhani. Saya Linda Kirana Kadepan. Saya Malta Kusina. Selamat menyaksikan. Materi yang saya bawakan di sini yaitu pencegahan terhadap risiko dan bahayanya biologis. Ya teman-teman, kita perlu tahu bahwa salah satu fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk mempercepat perbaikan kondisi kesehatan ialah rumah sakit. Rumah sakit adalah sarana medis yang tersedia bagi pasien untuk pemulihan kesehatannya, dan juga merupakan tempat perkumpulan pasien dan pasien orang yang sehat. Teman-teman, penularan penyakit dapat terjadi juga di rumah sakit dan dapat menjadi tempat dan memungkinkan pasien yang sakit maupun tidak sakit di rumah sakit itu sendiri mengalami pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Upaya rumah sakit untuk sanitasi adalah pengawasan kualitas udara. Ya teman-teman, perlu kita mengetahui bahwa rumah sakit merupakan tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan dengan berbagai fasilitas dan peralatan kesehatan rumah sakit dengan segala fasilitas dan peralatan. Apabila dikelola dengan baik apabila dikelola dengan tidak baik akan menjadikan sumber bahaya keselamatan dan kesehatan yang berpotensi, terutama bagi petugas dan karyawan pada rumah sakit tersebut. Teman-teman, kita juga perlu tahu bahwa rumah sakit terdapat bahaya biologi yang meliputi virus, bakteri, jamur yang terdapat di lingkungan udara rumah sakit. Buruknya kualitas udara dalam ruang diakibatkan oleh keberadaan pencemaran biologi yaitu virus, bakteri, dan jamur. Ya, kualitas udara yang buruk akan membawakan negatif terhadap pekerja karyawan berupa keluhan gangguan kesehatan. Teman-teman, kita juga perlu tahu bahwa rumah sakit merupakan tempat dengan derajat kontaminasi yang cukup tinggi, karena banyak kuman patogen yang berada dalam lingkungan yang terbawa masuk ke dalam rumah sakit dan tersebar melalui aktivitas di dalam rumah sakit. Teman-teman, kita perlu mengetahui pencegahan dan pengendalian infeksi ini. Harus diperhatikan mengingat rumah sakit adalah pelayanan kesehatan bagi orang sakit dengan sistem kekebalan tubuh yang kurang dan melindungi orang sehat, baik itu pengunjung dan pekerja baik pekerja medis dan non medis yang ada di dalamnya. Teman-teman, polusi udara dalam ruang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan polusi udara di luar ruangan. WHO menyatakan bahwa polusi udara dalam ruang mempunyai risiko 1000 kali lebih dapat mencapai paru dibandingkan dengan polusi udara di luar ruangan. Berikutnya adalah pembahasan. Bahaya atau hasrat adalah semua sumber situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera seperti kecelakaan kerja. Kemudian biohasrat ini adalah bahaya biologi dapat berefek pada manusia melalui kontak langsung dengan biologikal agen atau lewat penularan agen perantara. Bahaya kerja biologi ini juga dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari
sumber biologi yang berbeda seperti virus, bakteri, jamur, protein dari binatang atau bahan-bahan dari tumbuhan produk serat alam yang terdegradasi. Bahaya biologi, potensi bahaya yang ditimbulkan dari faktor makhluk hidup. Biasanya hasil biologi berada di lingkungan yang tidak bersih, kotor, dan lain-lain. Berdasarkan transmisinya, mikroorganisme dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, bahaya kontak dengan individu terinfeksi. Bahaya kontak dengan individu terinfeksi adalah muncul akibat kontak langsung dengan individu yang terinfeksi atau kontak dengan sekresi, ekresi atau penjaringan tubuh, manusia, laboratorium, dan rumah sakit. Contoh bahaya dari faktor biologi adalah non-leg stick, ini kejadian di mana pekerjaan tertusuk jarum bekas yang mengandung mikroorganisme patogen, misalnya hepatitis dan HIV, dan kontak dengan individu yang menderita TB. Yang kedua, bahaya akibat penularan dari binatang. Bahaya akibat penularan dari binatang ini terjadi karena pekerjaan kontak langsung oleh sekresi atau kontak langsung dengan binatang yang terinfeksi. Pekerjaan yang berisiko terinfeksi langsung adalah pekerjaan pet shop atau petani. Yang ketiga, bahaya kerja biologi yang terjadi akibat polusi udara. Menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 432 Menkes tentang pedoman manajemen kesehatan keselamatan kerja atau K3 di rumah sakit, bahwa biologi terdiri dari virus, bakteri, jamur, dan parasit. Faktor bahaya biologis yang pertama yaitu virus HIV, virus SARS, dan virus hepatitis B. Bioaerosol adalah disperse jasa trenik di udara berupa jamur. Protosol, virus yang menimbulkan bahan alergen, patogen, dan toksin di lingkungan. C. Bakteri dan patogen lainnya. Yang berikutnya adalah efek terhadap kesehatan akibat faktor biologi. Yang berikutnya adalah efek terhadap kesehatan akibat faktor biologi. Penyakit di tempat kerja akibat faktor biologi biasanya disebabkan oleh makhluk hidup sehingga menimbulkan gangguan kesehatan pada pekerja yang terpanjang. Penyakit akibat faktor biologi ini dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda, seperti virus, bakteri, jamur, dan binatang yang ada di tempat kerja. Baik, saya lanjutkan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab penyakit akibat bahaya biologi adalah yang pertama, mengalami kontak dengan individu yang terinfeksi, sekresi, ekskresi, atau jaringan tubuh manusia. Yang kedua itu penularan dari binatang yang menginfeksikan manusia secara langsung atau kontak dengan sekresi, ekskresi, atau jaringan tubuh binatang yang terinfeksi atau menjadi faktor. Yang ketiga itu akibat polusi udara yang mengandung mikrosme yang menimbulkan penyakit seperti pekerja yang menggunakan asister. Materi yang kedua itu bahaya biologi dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yang menyebabkan infeksi dan non-infeksi. Bahaya dari yang bersifat non-infeksi dapat dibagi lagi menjadi organisme viral, racun biogenik, dan alergi biogenik. Terus materi yang ketiga itu pengendalian bahaya. Yang pertama itu eliminasi atau penghilangkan dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu membersihkan tempat kerja secara rutin setelah pekerja usai bekerja. Yang kedua itu mensterilkan bahan-bahan pengolahan pupuk secara optimal. Yang ketiga itu memastikan bahwa alat yang digunakan dan alat yang telah digunakan bersih. Yang keempat itu penyemprotan fungisida, bakterisida, dan atau sejenisnya pada tempat kerja setelah pekerja usai bekerja. Kedua,
substansi atau menggantikan material yang lebih aman. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengganti bahan pupuk, yang kedua mengganti peralatan pengolahan pupuk, yang ketiga itu mengganti atau memindahkan tempat pengolahan pupuk, yang keempat itu mengganti atau memindahkan pekerja yang memiliki sifat kualitas yang tinggi dengan pekerja memiliki sensitivitas lebih rendah terhadap agen biologi, lalu menetapkan pekerja yang memiliki sensitivitas tinggi ke sektor atau bagian lain dari aktivitas industri. Yang ketiga, pengurangan jumlah material yang digunakan. Yang keempat, desain baik pada sumber pemajanan, pemisahan jarak atau pemisahan lokasi pekerja dengan pekerjaan. Yang kemudian, mendesain peralatan yang memperpanjang jarak antara pekerja dengan objek kerja. Kemudian melapisi peralatan kerja dan tangan pekerja dengan menyediakan mesin penggilingan atau pengaduk atau campur otomatis yang aman untuk mengurangi masa ketertapan atau kontak langsung pekerja dengan bahan baku pupuk organik umumnya, kaya akan mikrobiologi yang sangat mungkin menyebabkan dermatitis. Kelima itu administrasi, perubahan proses rotasi kerja yang membuat dan memasang media-media pengingat dan peringatan mengenai cara kerja yang baik dan benar, misalnya poster, stiker, dan selembar. Bekerja secara rutin mengenai SOP dan petunjuk tensi kerja melalui menetapkan waktu kerja maksimal untuk menyediakan tempat membersihkan diri beserta sabun antimikroba dan kelengkapan lainnya di daerah tempat kerja untuk memudahkan pekerja yang ingin segera membersihkan diri usai bekerja. Hal ini juga bertujuan untuk meningkat kesadaran pekerja akan pentingnya membersih diri setelah bekerja. Sekian dari materi saya. Materi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Penyakit akibat di tempat kerja yang umumnya berkaitan dengan faktor biologi secara umum yaitu yang pertama petugas laboratorium, yang kedua perawat, yang ketiga karyawan rumah sakit, yang keempat petugas medis, yang kelima dokter, dan yang terakhir pekerja umum. Penyebab lingkungan kerja pada pelayanan kesehatan favorable bagi berkembang biaknya strain kuman yang resisten, terutama kuman-kuman biogenik, coli, bacilli, dan staphylococcus yang bersumber dari pasien, benda-benda yang terkontaminasi dan udara. Virus yang menyebar melalui kontak dengan darah dan sekreta, misalnya HIV dan hepatitis B, dapat menginfeksi pekerja sebagai akibat kecelakaan kecil di pekerjaan, misalnya karena tergores atau tertusuk jarum yang terkontaminasi virus. Angka kejadian infeksi nosokomial di unit pelayanan kesehatan cukup tinggi. Secara teoritis, kemungkinan kontaminasi pekerja sangat besar. Sebagai contoh, dokter di rumah sakit mempunyai risiko terkena infeksi 2-3 kali lebih besar daripada dokter yang praktek pribadi atau swasta. Dan bagi petugas kebersihan menangani limbah yang infeksius, senantiasa kontak dengan bahan yang tercemar kuman, patogen, maupun debu beracun, mempunyai peluang terkena infeksi. Pencegahannya yaitu 1. Seluruh pekerja harus mendapat pelatihan dasar tentang kebersihan, epidemiologi, dan desinfeksi. Yang kedua, sebelum bekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja untuk memastikan dalam keadaan sehat badan, punya cukup kekebalan alami untuk bekerja dengan bahan infeksius, dan dilakukan imunisasi. Yang ketiga,
melakukan pekerjaan laboratorium dengan praktik yang benar. Yang keempat, menggunakan desinfektan yang sesuai dan cara penggunaan yang benar. Yang kelima, sterilisasi dan desinfeksi terhadap tempat, peralatan, sisa bahan infeksius, dan spesimen secara benar. Yang keenam, pengelolaan limbah infeksius dengan benar. Dan yang ketujuh, menggunakan kabinet keamanan biologis yang sesuai. Dan yang terakhir, kebersihan diri dari petugas. Ya, sekian dari materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pencegahan infeksi. Prinsip dasar kegiatannya adalah mencuci tangan sesudah kontak dengan pasien, tidak menutup jarum suntik dengan 2 tangan, pembuangan benda tajam dan tempat khusus, menggunakan sarung tangan bila akan kontak dengan darah, cairan tubuh, kulit, luka, dan mukosa. Memakai alat pelindung diri bila kemungkinan terciprat, menutup semua luka sendiri, langsung membersihkan darah, dan lain-lain. Sistem pembuangan sampah atau limbah yang aman. Latihan BSI Links pada tahun 1987 memperkenalkan beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Menggunakan sarung tangan untuk semua kontak cairan tubuh. 2. Melakukan imunisasi staf terhadap berbagai penyakit, campak, rubella, hepatitis. 2. Instruksi khusus untuk setiap penyakit menular. Standar Crash Cartion CDC 1996 adalah suatu program yang diperkenalkan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut. 1. Kewaspadaan baku diterapkan bagi semua klien atau pasien. Kewaspadaan berdasarkan penularan hanya diterapkan bagi pasien rawat inap. Kegiatan pencegahan infeksi K. Perbaiki ketahanan tubuh. L. Ruangan isolasi diperlukan untuk penyakit yang penularannya melalui udara. Contoh, tuberkulosis dan SARS yang mengakibatkan kontaminasi berat, DHF, dan HIV. Leukemia dan penggunaan obat imunosupresan. Setiap orang berpotensi menularkan penyakit, oleh karena itu perlu melakukan 1. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. 2. Usap tangan dengan larutan alkohol, glycerin 2 ml glycerin dan 100 cc alkohol 60-90%. Perlindungan barier yang protektif dengan alat pelindungan diri. 1. Sarung tangan. 2. Masker pelindungan mata atau muka. 3. Apron atau celemek. 4. Alas penutup kaki perlindungan. Cara kerja aman. 1. Mengolah jarum dan benda tajam lainnya. 2. Pembuangan jarum, suntik, dan benda tajam. Terima kasih buat Ibu dosen dan teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih juga buat teman-teman kelompok atas kerjasamanya dengan baik untuk mempresentasikan hasil materi kami di saat ini. Kami dari kelompok 1 undur diri. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami. Saya Lydia Patinasarani sebagai moderator undur diri. Selamat siang dan shalom. Terima kasih.